Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya bersama saya Mas Hadi. Kali ini kita akan melanjutkan materi sketch dan fokus kita akan tertuju pada bagaimana cara memulai menjalankan sebuah program yang telah kita buat. Biasanya kita menggunakan blok perintah ketika bendera hijau diklik, yang artinya program akan berjalan ketika bendera hijau diklik. Seperti contoh, ketika bendera hijau diklik, maka kucing ini atau sprite ini akan bergerak 10 langkah. Dan jika di pinggir, maka pantulkan. Kemudian selamanya. Jadi ketika bendera hijau diklik, maka selamanya kucing ini akan bergerak 10 langkah. Dan jika di pinggir, pantulkan. Oke, kita akan buat seperti materi kemarin, yaitu kita akan mengatur gaya rotasinya, ya. Jadi ketika bendera hijau diklik, maka program akan berjalan. Oke. Kemudian kita memiliki alternatif lain untuk memulai sebuah program agar berjalan. Yang pertama adalah ketika tombol ditekan. Kita pilih ketika tombol ditekan, di mana di sini tombol spasi, ya. Nah, di sini juga ada arah atas, arah bawah, arah kanan, kiri, dan lain sebagainya. Kita contohkan tombol spasi. Ya, kita klik tombol spasinya, maka akan berjalan. Oke. Misalkan panah atas. Oke. Jadi ketika tombol spasi atau tombol panah atas kita tekan, maka program akan berjalan, ya. Bisa lihat bendera hijau kita klik tidak akan berjalan karena bukan perintahnya, ya. Oke, bisa dipahami ya. Kemudian kita lanjutkan blok perintah untuk memulai lagi, yaitu ketika sprite diklik. Kita bisa lihat ketika sprite ini diklik, maka selamanya akan bergerak. Kita klik, tidak bisa karena bukan perintahnya. Kemudian kita spasi klik juga tidak bisa karena bukan perintahnya. Tapi kita klik karakternya atau kita klik sprite-nya, maka program akan berjalan. Oke. Selanjutnya, blok perintah memulai program berjalan adalah ketika aku menerima pesan. Oke, ketika aku menerima pesan. Untuk blok ini kita membutuhkan sprite yang lain, ya. Oke, kita buat pesannya dulu. Kita buat pesannya, misalkan kita buat pesan baru, yaitu jalan. Karena ini membutuhkan perintah atau membutuhkan pesan, jadi kita membutuhkan karakter lain atau membutuhkan sprite lain. Oke, kita pilih salah satu sprite, salah satu karakter yang akan menyiarkan pesan, sehingga pesan tersebut nanti akan diterima oleh kucing. Kita pilih wanita berbaju biru, ya. Wanita berbaju biru yang nantinya akan menyiarkan pesan atau memberi pesan jalan. Oke. Kita beri satu ketika bendera hijau diklik, ya. Untuk
untuk memulai, kemudian kita pilih siarkan jalan atau siarkan pesan jalan. Ya. Jadi wanita ini akan menyiarkan pesan dan kucing ini akan menerima pesan. Ya. Oke, kita coba. Nah, kucing ini akan berjalan karena dia menerima pesan jalan dari wanita berbaju ungu atau berbaju biru. Misalkan kita beri satu perintah lagi supaya lebih jelas. Katakan halo atau katakan jalan. Kita ganti katakan jalan selama 1 detik, kemudian siarkan jalan. Ya, paham ya? Kemudian misalkan pesan jalannya kita hapus atau kita tidak menyiarkan jalan, akan terjadi ya, yang terjadi kita hanya katakan jalan tapi kucing tersebut atau karakter kucingnya tidak berjalan karena dia tidak menerima pesan. Ya. Oke, kita taruh lagi di sini. Kita coba lagi. Jalan. Oke, dia akan berjalan. Itulah fungsi dari menerima pesan agar program berjalan. Jadi pada intinya tidak hanya bendera hijau saja untuk memulai sebuah program, tapi ada banyak alternatif supaya program tersebut berjalan. Untuk lebih jelas, kita akan memberikan contoh lagi. Kita akan buatkan contoh, misalkan dari tema olahraga. Kita pilih soccer atau pilih sepak bola, lapangan sepak bola. Kemudian untuk karakternya, agar sesuai, kita juga pilih karakternya dari tema olahraga, yaitu kita pilih bola misalkan. Kita pilih bola di sini. Kemudian kita pilih lagi karakter satu. Kita pilih lagi karakter supaya kita akan mendemokan atau mempresentasikan caranya untuk menerima pesan dan menyiarkan pesan. Ya, oke. Kemudian untuk ukuran kita sesuaikan. Kita sesuaikan lagi, ya. Kemudian untuk memperindah, kita kasih satu lagi karakternya. Kita satu lagi karakternya itu kiper, agar lebih terlihat realistis. Kita pilih satu kiper. Kemudian kita tambah lagi karakternya wasit misalkan. Jadi kita ceritakan ini menendang penalti ya. Jadi ada wasit, ada penendang, ada kiper, dan ada bolanya. Oke, kita mempunyai 4 sprite, 4 karakter yang nanti kita akan gunakan sebagai contoh mendemonstrasikan perintah menerima pesan untuk menjalankan sebuah program. Oke. Kemudian kita akan mendemokan bagaimana bola tersebut akan ditendang oleh salah satu karakter. Kita coba bolanya sekarang. Bolanya kita buat perintah ketika aku menerima pesan. Ya. Ketika aku menerima pesan. Kemudian pesannya kita buat pesannya tendang. Oke.
Kemudian untuk karakter satunya lagi, kita buat siarkan pesan ya, supaya tidak lupa ketika kita menerima pesan, kemudian kita langsung berikan siarkan pesan. Oke, kemudian klik tombol atau memulai dengan bendera warna hijau agar memulai karakter yang menendang bola. Kemudian ketika diklik, bola akan ditendang ya. Oke, kemudian untuk bolanya kita beri perintah bergerak 100 langkah misalkan. Kita coba dulu 100. Oke, kita coba. Oke, masih kurang, berarti kita butuh lagi misalkan 300. Oke, kurang sedikit lagi, kita kasih 400. Oke, 400 ya. Kita sudah pilih 400. Kemudian kita akan kembali ke karakter warna merah ini yang nendang bola. Supaya lebih realistis, kita akan gerakan atau kita akan menuju ke tampilan, blok tampilan, yaitu mengganti kostum ya. Ini pelajaran baru, mengganti kostum, dimana nanti dia akan, ketika bendera hijau diklik, dia akan mengganti kostum dengan pilihan A, B, C, dan D. Kita pilih yang B. Bagaimana melihatnya? Kita lihat kostum di sini. Bagaimana melihat kostumnya? Kita lihat kostum. Di sini sudah disediakan A, B, C, D ya. Jadi karakternya A, B, C, D, kita bisa pilih kostum bebas. Karena ingin menendang, kita milih yang B ya. Kita milih yang B. Jadi ketika bendera hijau diklik, maka karakter tersebut akan berubah kostum ke B dan bola akan disiarkan atau akan menerima pesan dan akan berjalan ya. Kemudian kita pilih tunggu 1 detik. Kita pilih tunggu 1 detik. Kemudian kita akan berubah kostum lagi. Setelah posisi tendang, kemudian kita pilih yang C, yaitu yang untuk selebrasi kemenangan ya, katakan seperti itu. Kemudian kita buat lagi, misalkan katakan ya, misalkan kita buat katakan gol ya, selebrasi, kemudian kita katakan gol. Dan kita ganti lagi selebrasinya, karena di sana ada 4, kita pilih yang karakter 4 atau kostum keempat. Oke, kita akan coba sekarang. Oke, sepertinya untuk karakter atau kostum yang D kita beri tenggang waktu saja ya. Yang C kita beri tenggang waktu supaya terlihat lebih jelas lagi. Oke, kita kasih tenggang waktu lagi 1 detik ya. Kemudian yang katakan gol juga kita ganti, katakan oke, dengan tenggang waktu 1 detik. Kemudian tunggu 1 detik. Oke, nanti berubah
gerakan. Oke. Goal. Oke, kita belum ganti ya, belum ganti. Kita ganti dulu goal. Oke. Kemudian selanjutnya adalah kita akan mengubah karakter wasitnya supaya seolah-olah wasit tersebut meniup peluit, tanda memulai sebuah tendangan penalti. Kita tuliskan atau katakan tendang misalkan selama 1 detik. Kemudian ganti kostum. Oke, ini dia ganti kostumnya. Kita lihat dulu kostumnya apa saja yang ada. Oke, kartu kuning tidak. Oke, kita pilih yang yang ini ya. Kita pilih yang kostum C. Kita pilih kostum C. Oke. Kemudian untuk kipernya kita akan pindahkan ya. Kita gerakkan seolah-olah dia bergerak untuk menebak arah tembakan. Ya, untuk menebak arah tembakan. Misalkan kita beri ke arah Oke. Kita atur di materi kemarin ya, ada Y berarti sumbu Y berarti atas bawah. Posisi atau letak di sumbu Y atas bawah, yaitu kita posisikan di sini ya. Misalkan dia berada di sini dengan sumbu Y-nya adalah -22. Oke, kemudian kita posisikan ke semula. Yap. Nah, sepertinya sudah jadi. Kita akan lihat bagaimana hasilnya, di mana kita sudah menyelesaikan semua perintah. Oke, kita klik. Oke, berhasil ya. Oke, cukup sekian untuk video kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.